si Mail nggak terima. Wahai cuti. Wah, ya ampun Mail, katanya kenapa tuh? Ini pembeli terakhir. Tunggu dulu, apaan tuh? Di belakang itu Mail.x. Kamu perhatiin lagi deh. Itu di belakang Jarjit yang di atas pohon. Wah, itu kepala Mail.x. Penampakan Mail.x di film kartun Upin Ipin. Jika kamu sering menonton serial animasi ini, kamu mungkin akan sadar ada salah satu karakter bernama Mail yang sering dirumorkan menyembunyikan sesuatu. Berbeda dari tokoh-tokoh lainnya, Mail terkenal lebih dewasa dari teman-temannya. Pembawaannya sangat tenang, dia pintar berdagang, bahkan mampu membantu orang tuanya di pasar. Saat teman-temannya bermain, Mail memutuskan untuk tetap membantu berjualan. Beberapa teori mengatakan kalau Mail memiliki sesuatu yang sengaja disembunyikan. Perilakunya benar-benar tidak sesuai dengan usianya saat ini. Banyak penampakan-penampakan di episode Upin Ipin yang menunjukkan sosok seperti Mail mengintip teman-temannya yang sedang bermain. Seolah-olah dia terobsesi untuk ikut bergabung. Tapi sayang, egonya membatasi hal tersebut. Dia harus tetap menunjukkan sisinya dan sifatnya yang tenang serta dewasa itu dengan menolak ajakan teman-temannya bermain. Ada kemungkinan Mail yang kita kenal di serial animasi ini bukanlah Mail yang asli, melainkan alter ego yang selama ini disembunyikan, yaitu Mail.x. Kita akan melihat penampakan Mail.x yang terekam di beberapa adegan Upin Ipin. Tapi tenang aja teman-teman, kalau penampakan ini tidak berbahaya. Sosok Mail tetaplah karakter yang ramah dan menyenangkan. Elprana hanya akan meluruskan rumor penampakan yang beredar. Jadi like video ini pakai jari clicking kamu, yang bisa ntar dapat mainan Upin Ipin dari Elprana. Aku tantang ya, 1, 2, 3. Like video ini. Komen bisa bang, ntar namamu kucatat satu-satu buat dapat robas gratis. Episode terbaru musim ke-20 berjudul Ayam Goreng Mail Mendunia. Ada sebuah adegan yang memperlihatkan Ehsan sedang terengah-engah bersepeda bersama Fizi menuju pondok bermain Upin Ipin. Tapi tiba-tiba Ehsan menunjukkan sesuatu yang sangat aneh. Ia mengaku mendengar suara Mail di suatu tempat. Padahal di tempat itu tidak ada sosok Mail. Tahu nggak? Saat Ehsan mencoba menjelaskan kejadian aneh yang baru aja ia alami kepada teman-temannya, tiba-tiba muncul sesuatu yang jauh lebih misterius. Di antara pepohonan terlihat sosok yang seolah-olah sedang mengamati Ehsan dari kejauhan. Sosok itu memiliki kulit yang cukup pucat dengan mata hitam pekat yang bikin merinding. Kalau kita perhatikan lebih jelas, itu Mail gak sih? Itu Mail.x. Ya ampun, kok bisa muncul Mail di area itu teman-teman? Coba perhatikan sekali lagi deh. Ini memang kayak figur Mail sih. Emang kayak karakter Mail, ada matanya 2 gitu dan agak pucat. Tapi kalau menurut Elprana ya, bisa jadi itu adalah bayangan imajiner yang seolah-olah membentuk siluet dari si Mail. Karena kan Mail ini cukup familiar ya kita tonton di Upin Ipin. Hanya saja kalau dilihat dari bentukannya, bisa jadi itu adalah pelepah pohon pisang. Jadi bukan sesuatu yang nyeremin teman-teman. Apakah kamu ada teori lain mengenai hal ini? Masih dari episode yang sama, ada sebuah adegan yang memperlihatkan Upin dan Ipin sedang penasaran dengan resep rahasia ayam goreng Mail. Jujur sih kalau El pernah lihat, emang kelihatan menggugah selera banget. Apalagi makanan favorit El pernah tuh ayam goreng. Coba komen di bawah, makanan favorit kamu apa teman-teman? Karakter-karakter ini mencoba menanyakan kepada Kak Ros tentang apa yang sebenarnya rempah emas yang digunakan dalam resep Mail tersebut. Namun Kak Ros yang sedang berada di dapur justru tidak ingin memberitahukannya secara langsung. Hingga akhirnya saat Upin Ipin dan Kak Ros sedang berbincang mengenai rempah emas itu, coba kamu perhatikan ya, terlihat sesuatu yang sangat aneh ada di belakang Kak Ros. Jika kamu memperhatikan jendela yang berada tepat di belakang Kak Ros nih, terlihat ada sosok putih misterius yang seolah-olah sedang mengintip dari luar. Itu apaan? Sosok ini tuh kayak diam sambil mengawasi percakapan mereka bertiga, seakan-akan tidak ingin rahasia rempah emas itu diketahui oleh siapapun. Banyak teori mengatakan kalau sosok misterius tersebut adalah Mail. Ia tidak ingin resep rahasia ayam goreng miliknya tersebar begitu saja. Sumpah kayak obsesinya tinggi banget gitu loh si Mail sama teman-temannya ini tuh, kayak suka tiba-tiba diam dari kejauhan dan ngintipin orang-orang ini beraktivitas. Merinding banget gak sih? Tapi kalau sosok itu adalah Mail, kenapa dia sampai harus ngintip dari balik jendela ya? Menurut kamu gimana teman-teman? Tuliskan teori versi kamu di kolom komentar ya. Kalau menurut Elprana, ini tuh bukan Mail.x teman-teman. Kamu coba perhatikan sekali lagi ya. Alih-alih berwarna putih pucat gitu dan menunjukkan figur manusia, Elprana mengira ini tuh kayak siluet bayangan gak sih?
entah bayangan objek yang ada di luar rumahnya Upin Ipin dari balik dapur gitu teman-teman. Kalau menurut kamu gimana? Jadi nggak usah takut ya nonton Upin Ipin, semuanya aman kok. Melanjutkan dari episode sebelumnya, Upin Ipin dan kawan-kawan yang penasaran dengan resep terbaru ayam goreng Mail. Akhirnya mereka pergi menuju rumah Mail untuk mendapatkan ayam goreng gratis tersebut. Namun banyak fans menyadari ada sesuatu yang sangat aneh saat kamera menyorot rumah Mail dari atas. Jika kamu memperhatikan bagian belakang rumahnya, terlihat sebuah mobil van putih milik keluarga Mail yang sedang terparkir. Tapi kamu ngerasa kayak familiar gitu nggak sih sama mobil van putih itu? Banyak yang mengira kalau van itu adalah mobil van putih Upin Ipin yang sangat melegenda dan viral beberapa waktu lalu. Dan bahkan ada yang menganggap itu van MBG berhantu. Hal ini memunculkan berbagai macam spekulasi. Apakah keluarga Mail sebenarnya adalah pemilik mobil van putih melegenda itu? Atau jangan-jangan orang tua Mail memiliki keterikatan dengan bisnis van MBG yang ada di Indonesia? Atau jangan-jangan emang secara kebetulan mobil van ini terlihat mirip aja gitu teman-teman? Coba tuliskan teori versi kamu di bawah ya. Tahu nggak sih kalau ada yang bikin ini menjadi lebih merinding? Karena ketika kamera kembali menyorot van putih tersebut, terlihat sesuatu yang seharusnya tidak ada di dalamnya. Di bangku depan mobil tampak sosok misterius dengan mata hitam pekat yang sedang duduk diam, seolah-olah sedang memperhatikan keadaan di sekitar rumah Mail. Banyak teori bermunculan. Ada yang mengatakan kalau sosok tersebut adalah ayah Mail. Namun ada juga yang percaya bahwa sosok itu sebenarnya adalah sesuatu bukan manusia yang selama ini mempengaruhi atau mungkin merasuki tubuh Mail teman-teman. Inilah yang menyebabkan Mail tuh punya kepribadian yang berubah-ubah. Sesekali dia mau main bersama teman-temannya, sesekali dia bersikap sangat dewasa, terlalu dewasa, dan sesekali dia memiliki obsesi berlebihan terhadap teman-temannya itu sampai mau mengintip mereka yang sedang bermain dari kejauhan. Kayak creepy banget gitu gak sih? Perhatikan deh, emang siluetnya tuh mirip-mirip sama si Mail. Kalau berdasarkan teori analitis El Prana ya, bisa jadi itu bukan sesuatu yang menyeramkan atau gimana gitu teman-teman. Mungkin mobil van putih itu sengaja diparkir di dekat rumahnya si Mail untuk mengangkut barang-barang tertentu. Karena kita tahu kalau keluarga Mail ini adalah keluarga pedagang, dan salah satu barangnya membentuk semacam siluet imajiner gitu yang seolah-olah mirip dengan siluetnya si Mail. Padahal bukan, itu cuma barang biasa. Berikutnya di episode berjudul Tumbuh Semeja musim ke-15, ada sebuah adegan saat Upin dan Ipin mencoba mendapatkan uang sendiri dengan menjual sayur-sayuran yang mereka tanam di kebun belakang rumah. Waduh, kok tiru-tiru Mail nih. Mereka berdua kepingin jadi pedagang guys. Jangan-jangan selama ini kita cuma fitnah-fitnah si Mail nih. Mungkin Mail.x gak ada. Jangan-jangan yang ada adalah Upin Ipin.x. Setuju nggak kalau next El pernah bahas tentang penampakan Upin Ipin.x di film kartun aslinya? Komen setuju bang, ntar El pernah buatkan videonya. Awalnya tuh suasana terlihat sepi karena nggak ada satupun pembeli yang datang. Syukurin. Tapi nggak lama kemudian, tiba-tiba banyak sekali orang yang membeli dagangan mereka, hingga semua sayuran Upin Ipin ludes habis tak bersisa. Tahukah kamu ada satu hal yang sangat aneh ketika kamera sempat menampilkan pembeli terakhir di kejauhan? Terlihat samar-samar sosok seorang anak kecil yang sedang berdiri dan seolah-olah memperhatikan Upin Ipin dari jauh. Itu kan Mail. Itu Mail gak sih? Banyak penggemar mengira kalau sosok misterius tersebut adalah Mail. Padahal kalau menurut El Prana, bisa jadi itu adalah Mail.x, yaitu alter ego atau kepribadian Mail yang lain. Orang-orang berteori kalau sosok tersebut adalah Mail.x yang tidak ingin ada orang lain lebih sukses berjualan selain dirinya. Sumpah pick me banget sih. Tapi apakah benar sosok tersebut adalah Mail atau sebenarnya adalah sesuatu yang lain? Kamu perhatikan deh, saat pembeli terakhir ini menyodorkan uangnya. Nah tuh di bagian situ tuh, tepat di bawah pohon, dekat pohon ini tuh kayak ada sosok yang memang mirip banget sama Mail. Dari figurnya, matanya, wajah, dan juga model rambutnya. Tapi karena ini terlihat dari jauh dan agak blurry, ada kemungkinan kalau objek tersebut adalah ranting-ranting tanaman atau dedaunan yang secara tidak sengaja membentuk objek yang mirip dengan figur anak kecil yang oleh para penggemar diasosiasikan sebagai sosok dari Mail. Kalau menurutmu bagaimana teman-teman? Kalau menurut El Prana sih bisa jadi ini bukan Mail, karena kayak aneh aja kalau tiba-tiba ada objek mirip Mail dan diasosiasikan kepada hal-hal yang cukup serem untuk film kartun seperti ini. Jadi nggak usah khawatir ya teman-teman. Ada salah satu episode berjudul Rajin Menyimpan Bijak Belanja. Ada sebuah adegan saat Upin Ipin dan kawan-kawan sedang bermain bola lempar. Awalnya permainan tersebut terlihat normal dan menyenangkan seperti biasanya. Tapi ketika permainan hampir selesai, Jarjit yang bertugas menjaga bola terlihat mulai kelelahan. Dan tepat saat kamera menyorot Jarjit, dari belakang ada sesuatu
sesuatu yang sangat aneh terlihat di atas ranting pohon. Itu apaan? Aduh. Jika kamu memperhatikan lebih detail, tampak sosok putih pucat dengan mata hitam serta rambut belah tengah. Sosok itu sedang memperhatikan Upin Ipin dan teman-temannya dari kejauhan. Itu adalah Mail.X. Ya ampun, merinding banget sumpah. Ciri-cirinya mirip banget gak sih sama Mail? Banyak penonton mulai berspekulasi kalau sosok itu bukanlah Mail yang biasa kita kenal, melainkan alter ego Mail, sosok yang dipercaya sebagai Mail.X. Orang-orang berteori kalau sosok itu dipercaya sebagai sisi kekanak-kanakan Mail yang selama ini ia pendam dan ingin ia keluarkan untuk kebebasan. Karena kan kita tahu sendiri, selama ini Mail tuh selalu bersikap sangat dewasa, kayak terlalu dewasa dari umur yang sesungguhnya. Alih-alih bermain, dia malah membantu orang tuanya bekerja di pasar. Jujur, El pernah mendengar teori ini cukup kasihan sama si Mail, karena dia tuh kayak suka ngintipin teman-temannya dari kejauhan gitu, kayak kepingin bermain tapi nggak bisa. Tapi serem juga sih kalau aku diperhatikan sama orang lain dari kejauhan kayak gitu. Menurutmu gimana teman-teman? Kamu punya teori lain nggak mengenai hal ini? Jujur, yang di bagian lingkarin itu emang kelihatan serem sih, kayak kepala nemplok di atas ranting pohon gitu dan memperhatikan kita dari jauh. Mana itu belah tengah? Mirip Mail dong. Itu Mail.X. Cuman secara positif, El pernah menegaskan sekali lagi, sepertinya itu tuh bukan sosok Mail teman-teman. Dalam proses penciptaan animasi 3 dimensi seperti Upin Ipin, terkadang ada beberapa objek tuh yang terlewat dan diletakkan begitu saja tanpa sepengetahuan animator. Mungkin objek tersebut adalah semacam buah kelapa atau mungkin ban karet yang diletakkan tepat di antara ranting pohon itu. Kemudian karena efek blurry dan juga ambience warna di sekitarnya, membuat objek yang sebenarnya adalah benda mati itu terlihat seolah-olah wajah dari seseorang yang kita kenal. Dan dalam kasus ini, orang-orang mengasosiasikan objek tersebut sebagai sosok dari Mail. Sebenarnya bukan, itu cuma objek biasa aja teman-teman. Oke. Oh, itu Mail lagi jualan di pasar bantuin ibunya. Terus, loh, ibunya sakit. Ibunya terjatuh. Itu abangnya si Mail, Bang Is gak sih namanya? Ada yang tahu nggak? Itu Mail kenapa kayak nge-glitch gitu teman-teman? Apa yang terjadi sama Mail? Mungkinkah ini adalah episode yang menunjukkan ke kita ada perubahan kepribadian dari si Mail yang menyebabkan Mail tuh jadi bersikap jauh lebih dewasa dari yang seharusnya? Jujur kasihan banget Mail dong. Dia mulai bertransformasi menjadi alter ego Mail.X karena dia harus ikut membantu perekonomian keluarganya. Respect sih buat Mail. Ayo teman-teman, kita dukung si Mail ya dengan tap link yang ada di atas sini untuk dapatkan boneka Mail Upin Ipin dari El Prana. Ini bagus banget loh bonekanya. Buruan klik ya yang kepingin dukung si Mail. Lagi di Tadika Mesra teman-teman. Oke, itu Fizi, itu si Esan lagi minum. Mestilah. Terus? Ini untuk hari Rabu. Wih, bagus banget Gundam. So aku bawa yang hari Kamis pula. Si Esan tukang pamer ya. Sabtu. Si Mailnya sebel. Sabtu Ahad cuti. Oh! Kau datanglah seorang-seorang. Tunggu dulu. Apa yang terjadi? Tunggu, kamu perhatiin ya. Ini si Esan kan kayak lagi pamer-pamer gitu kan. Mestilah. Ini untuk Oke. hari Rabu. Terus? Besok aku bawa yang hari Kamis pula. Oke, kita coba lihat. Ini Esannya lagi pamer botol. Si Mail nggak terima. Ahad cuti. Wah! Ya ampun Mail! Matanya kenapa tuh? Tenang teman-teman, tenang. Terkadang memang ada beberapa bug yang terjadi saat memproses animasi 3 dimensi. Mungkin tekstur mata si Mail ini tidak terdeteksi dan tidak terbaca saat melakukan proses rendering, sehingga terlihat cuma hitam gitu doang. Ada yang inget gak sih ini ada di episode yang mana? Coba komen di bawah ya, beneran gak kayak gitu? Si Mail naik sepeda. Itu gimana caranya dia bisa naik sepeda setinggi itu? Dia kan pendek. Oke, datang ke Mail terus. Datang ke Upin Ipin. Apa kau orang buat kayak ni? Apaan tuh? Tunggu dulu. Kayaknya glitch gitu loh. Oke, suaranya Apa kau orang buat? Suaranya berubah. Upin Ipin pun sampai kaget lihat perubahan wajahnya tiba-tiba jadi merah. Positive thinking aja, mungkin ini emang si Mail lagi batuk ya. Jadi kayak wajahnya memanas dan memerah gitu teman-teman. Ya ampun, semangat ya Mail untuk memperjuangkan ekonomi keluarga.